Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates bersama saya Lenggrasia dan langsung saja kita jelang segmen Industri 360 hari ini. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa lagi-lagi mencuri perhatian publik. Yang terbaru, Purbaya menyebut akan menyetop aktivitas impor balpres pakaian bekas. Tujuannya untuk mencegah peredaran barang-barang ini yang masuk biasanya secara ilegal. Kebijakan ini memicu pro dan kontra. Di satu sisi langkah berani untuk melindungi industri tekstil nasional, di sisi lain ancaman bagi hampir 1 juta pedagang kecil yang hidup dari pakaian bekas. Pasalnya Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM mencatat ada sekitar 980.000 pedagang di Indonesia yang menjual thrifting. Menanggapi hal tersebut, Purbaya memastikan penindakan tidak akan dilakukan di pasar-pasar seperti Pasar Senen, melainkan di titik masuk barang seperti pelabuhan dan gudang impor. Siapa yang nolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Jadi benar-benar Pak, di Pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak, termasuk itu juga Pak akan dibahas. Ya, saya nggak akan aja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia jual kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan, kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri dan UMKM kita lah. Ini kan ada tanggapan. Lantas apakah dengan kebijakan tersebut membuat industri TPT alias tekstil dan produk tekstil mampu bernafas lega atau justru ini hanya akan menjadi sekedar omon-omon saja? Kita akan langsung membahasnya bersama dengan Retma Gita Wirawasta, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia. Pak Retma, selamat siang. Siang Mbak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Retma, kita lihat secara industri, APSIVI sendiri sebagai asosiasi kerap kali menyuarakan terkait dengan dampak kerugian yang terjadi akibat masuknya impor pakaian bekas. Saat ini sudah ada kebijakan terbaru dari pemerintah. Apakah sudah ada perubahan ataupun perbaikan di industri saat ini? Kalau di anggota di asosiasi kami ini kan belum ada perbaikan yang signifikan ya, karena memang ini kan nggak langsung, karena di dalam di market di pasar itu stok ini kan banyak ya, stoknya banyak. Mungkin kalau sekarang pun di stop dalam 3 bulan 4 bulan ke depan juga belum akan habis ya. Tapi kan sudah ada sinyal, ini kan sinyal yang penting. Ya. Sinyal ketika 4 bulan ke depan barangnya mulai turun, ada sinyal untuk industri untuk kembali berproduksi lagi gitu ya. Kemarin kan sempat banyak yang stop. Tapi kan ini kan juga baru dari sisi pakaian bekas, sedangkan PR-nya kan banyak. Pakaian import, pakaian baru dalam bentuk balpres juga masih banyak. Belum juga kain-kain yang ilegal juga masih banyak. Jadi artinya ini hanya sebagian sinyal yang diberikan oleh pemerintah untuk industri tekstil untuk bisa bangkit lagi begitu. Baik, impor pakaian ilegal secara keseluruhan ini berdampak begitu ya terhadap industri saat ini. Pemerintah menegaskan bahwa fokus utamanya itu akan melakukan pengawasan di pelabuhan, tapi tidak melakukan razia-razia begitu ya di pasar-pasar. Anda melihat apakah ini sudah cukup efektif pendekatan seperti ini atau mungkin ada kekhawatiran tersendiri? Nah, itu pendekatan yang sangat tepat. Karena sebelum-sebelumnya itu kan penindakan di lapangan, di market, di pasar. Kalau penindakan di pasar, ya percuma kalau barang-barang masuk dari pelabuhannya terus-terusan. Ini kan yang di-stop kan barang masuknya, jalur masuknya dari pelabuhan. Saya kira ini sudah langkah yang sangat-sangat tepat dilakukan. Oke, baik. Nah, industri tekstil sendiri memang kerap kali mendengarkan komitmen dari pemerintah ya, komitmen terkait penindakan import-import pakaian ilegal. Dalam jangka waktu mungkin let's say kita lihat dari 3 hingga 6 bulan ke depan, indikator-indikator apa yang mungkin menjadi acuan adanya perbaikan di industri tekstil saat ini? Tentu yang paling utama adalah dari sisi market, karena ini kan
yang diserang oleh barang-barang import, baik yang legal apa ya ataupun yang terutama yang ilegal, ini kan market kita. Jadi kalau marketnya mulai membaik, barang-barang ilegal ini berkurang banyak, tentu kita bisa mengisi dan kita akan berproduksi. Nah di sana baru kita akan melihat angka pertumbuhan dari sisi penjualan gitu ya. Nah tapi ini kan kita belum bisa melihat ya sejauh apa efektivitas, karena kan ini marketnya belum terlalu perubahannya di market belum terlalu signifikan nih. Nah, kalau yang saya lihat yang baru di stop itu di online. Di online ini udah nggak ada nih penjualan Balpres yang udah stop ditutup. Tapi kalau yang kita lihat di pasar-pasar ini kan masih banyak dan bukan hanya di kota-kota besar, Jakarta, Bandung, bahkan kota-kota yang kelas 2 ya seperti kabupaten itu di Garut, Sukabumi, itu ya Karawang. Ini kan banyak nih. Nah, itu kan stoknya masih banyak di situ. Jadi kita belum melihat ada perubahan market yang signifikan sebetulnya. Oke. Dari kondisi market sendiri, melihat dari perilaku konsumen, daya beli konsumen, itu sebenarnya kondisinya seperti apa, Pak Retma? Sebetulnya daya beli konsumen ini kita nggak buruk-buruk amat ya. Memang ada sedikit pelemahan gitu ya dari sisi konsumen karena memang banyak yang PHK gitu kan, banyak yang terutama pabrik-pabrik tekstil, gitu, elektronik gitu ya kan banyak yang stop, banyak yang PHK. Tentu daya beli konsumen akan turun. Tapi juga belum sampai titik bukan termasuk yang rendah gitu ya, masih cukup ada daya beli. Artinya sebetulnya daya beli konsumen kita untuk membeli pakaian baru itu cukup ada. Nah, yang jadi masalah ini kan thrifting ini kan bukan hanya karena mereka nggak mampu beli, tapi ini kan karena ada gaya hidup ya, karena di sana ada brand gitu ya, ada pakaian-pakaian bekas brand. Nah, ini yang saya kira bukan karena daya beli, tapi karena perubahan mindset, lifestyle. Karena lifestyle gitu ya. Kalau lifestyle saya kira tidak akan berpengaruh pada daya beli gitu ya. Daya belinya saya kira ketika nanti di replace sama barang-barang lokal baru gitu ya, saya kira kita masih bisa, daya beli kita masih mampu untuk membeli itu. Oke, baik. Pemerintah kan juga memblokir akun-akun dan toko-toko di e-commerce ya yang menjual barang-barang impor pakaian bekas ilegal maupun juga impor pakaian ilegal. Anda melihat apakah ini sudah cukup efektif? Belum. Karena itu kan dari sisi itu kan hanya satu sisi nih dari sisi toko offline. Yang online-nya masih banyak. Meskipun nanti kalau ini efektif gitu ya, untuk nutup di pelabuhan, yang offline-nya pun pasti akan kekurangan stok ya, dan di sana kita bisa masuk. Tapi sekali lagi saya belum tahu bagaimana cara Kemenkeu gitu ya menutup celah importasi barang bekas, karena ini masalahnya di pelabuhan itu importasi ilegal itu bukan hanya di barang bekas, bukan hanya di pakaian bekas. Jadi kalau mau nutup harus nutup celah ilegalnya. Semuanya harus ditutup. Yang ilegal. Semua yang ilegal harus ditutup celahnya. Nah ini itu kan itu kan PR yang cukup jadi PR nih. Karena ini kita udah nyuarain dari bertahun-tahun importasi ilegal. Salah satunya importasi. Jadi importasi barang bekas ini masuk ilegal karena ada jalur importasi ilegal. Nah kalau selama jalur importasinya ilegalnya masih terbuka, yang barang bekas ini akan tetap masuk. Oke, baik. Jika keran impor ilegal secara keseluruhan ini bisa berhasil ditutup ya, Pak Retma, Anda melihat apakah industri tekstil ini ada peluang lagi untuk rebound dan juga lebih siap dari sisi pasokan, produksi, dan juga daya saing harga? Karena tadi kan kita juga berbicara terkait dengan mindset perubahan perilaku konsumen, Pak Retma. Nah, kalau itu yang dibenahi, ya, artinya importasi ilegal semua ya, pakaian bekas, pakaian baru, importasi kain ilegal, ini bisa di stop atau di minimalisir. Yang kemarin berhenti nih, pabrik-pabrik yang kemarin berhenti, yang kemarin PHK itu bisa narik lagi nih orang untuk produksi lagi. Investor-investor akan masuk nih, karena ini kan masalah kita adalah di sisi penegakan hukum, dari sisi fairness competition. Ini kan nggak fair, ini barang-barang ilegal kan nggak bayar pajak, jadi nggak fair nih kompetisinya. Dan selama ini nggak pernah ada penegakan hukum dari sisi penegakan fairness competition. Nah, begitu pasarnya fair lagi nih,
adil tingkat kompetisinya, baru investor-investor pasti akan masuk di situ. Oke, kita akan bahas lebih detail terkait dengan investasi dan juga dampak dari import barang ilegal ini terhadap industri ketenagakerjaan tentunya. Pak Redma, kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Dialog Nusantara Economic Update akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.